Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Syafianda. NIM saya 240 204 110048. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang berada di e-learning, yaitu topik 12 dan 13. Baik, langsung saja. Bismillah. Taqsimul khabar bi'atibari usulihi ilaina. Hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Baik, kita masuk pembahasan yang hadis mutawatir dulu. Hadis mutawatir secara bahasa. Mutawatir itu bentuk isim fa'il yang berasal dari kata tawatar yang berarti berturut-turut. Sedangkan secara istilahnya, mutawatir ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang secara adat atau kebiasaan mustahil mereka sepakat dalam berbohong. Selanjutnya, hukum dari mutawatir ini memberikan faedah ilmu daruri, yaitu keyakinan yang menjadikan orang pasti memberikan riwayat tersebut karena diriwayatkan oleh banyak rawi dan mustahil mereka sepakat berbohong, seperti dia melihat sesuatu dengan sendiri secara langsung. Hadis mutawatir ini juga terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan maknawi. Kita masuk yang lafzi dulu. Lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi atau lafal dan makna yang sama. Misal hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazaba ali muta'ammadan falyataba'a maq'aduhu minan nar. Yang kedua yaitu maknawi. Maknawi ini ialah hadis yang lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi mereka memiliki makna masing-masing. Redaksi lafal tersebut prinsipnya sama. Contohnya seperti hadis tentang mengangkat tangan dikala berdoa. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama itu ialah diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minuman, tetapi pendapat yang paling kuat adalah minimal 10 orang. Yang kedua, ada jumlah perawi yang banyak tersebut harus terdapat di semua tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil menurut kebiasaan bahwa mereka sepakat untuk berdusta. Dan yang keempat, sumber informasi mereka berdasarkan indera, seperti mereka berkata, kami mendengar atau kami melihat. Adanya hadis mutawatir yang cukup banyak, akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah hadis ahad, jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan hadis mutawatir. Adapun kitab-kitab terkenalnya, yaitu yang pertama Al-Azhar Al-Mutanasaroti fil akhyaril mutawatarah. Dan yang kedua ada kitab Qatful Azhar. Dan yang ketiga ada Tazammul Mutanatsira minal hadisil mutawatir. Baik, kita lanjut masuk ke hadis ahad, penjelasan hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa yaitu bentuk dari ahada yang berarti satu. Sedangkan secara istilahnya, hadis ahad ini hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Adapun hukum-hukumnya hadis ahad ini. Hadis ahad memberikan faedah ilmu an-nazarah, yaitu ilmu yang memerlukan kajian dan penalaran. Adapun pembagian hadis berdasarkan jalur periwayatannya ada 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Adapun pembagian hadis berdasarkan kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama itu ada hadis makbul. Hadis makbul itu ialah hadis yang diterima terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama itu berdasarkan tingkatannya, yang kedua berdasarkan pengalamannya. Kita masuk yang tingkatannya dulu. Yang menurut tingkatannya ialah sahih li zatihi atau sahih pada dirinya sendiri. Yang kedua itu ada sahih li ghairihi atau sahih karena faktor luar.
Yang ketiga ada hasan li zatihi atau hasan pada dirinya sendiri. Yang keempat ada hasan li ghairihi atau hasan karena faktor luar. Baik, langsung kita masuk yang kedua berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan pengalamannya ada dua. Yang pertama itu ma'mul bih atau diamalkan. Yang kedua itu ada ghair ma'mul bih yang tidak diamalkan. Adapun pembagian hadis untuk ma'mul bih, ma'mul bih dan ghairu ma'mul bih membawa kita pada pembahasan tentang yang pertama hadis muhkam dan mukhtalif. Yang kedua hadis nasih atau hadis yang menghapus hukum sebelumnya dan mansukh yang dihapus hukumnya. Yang ketiga adapun pembagian hadis selanjutnya yaitu hadis makbul. Hadis makbul ini yang didukung oleh qarinah akan menjadi lebih kuat apabila terjadi ta'arud atau pertentangan antara hadis makbul yang didukung dengan qarinah dan hadis makbul yang tidak didukung dengan qarinah. Maka hadis makbul yang didukung dengan qarinah menjadi lebih unggul. Qarinah yang menjadikan keunggulan hadis makbul itu kemudian diperinci sebagai berikut. Yang pertama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka meskipun tidak mencapai derajat mutawatir. Hal ini karena ada 3 hal. Yang pertama itu keunggulan kedua imam tersebut dalam ilmu hadis. Yang kedua, kepeloporan mereka dalam membedakan hadis sahih dari yang lainnya. Yang ketiga ada penerimaan ulama terhadap kitab mereka berdua.